Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuannya pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, kemudian materi pembelajarannya ada 4. Kita mulai dari reproduksi hewan. Hewan bereproduksi secara aseksual dan seksual. Perbedaannya adalah kalau aseksual itu reproduksi dilakukan tanpa didahului oleh pertemuan atau peleburan sel kelamin jantan dan betina. Sifat yang dihasilkan sama persis dengan sifat induknya. Sedangkan seksual reproduksi didahului dengan peleburan sel kelamin jantan atau sperma dan sel kelamin betina atau sel telur. Sifat dari keturunannya adalah gabungan dari kedua induknya. Untuk aseksual terdiri dari tunas, fragmentasi, parthenogenesis, seksual, hewan vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Kita bahas satu persatu mulai dari tunas. Tunas itu adalah tubuhnya, bagian tubuh yang semakin lama semakin membesar dan setelah besar akan lepas menjadi individu baru. Contohnya pada hewan porifera dan coelenterata yang banyak hidup di dasar lautan. Jadi hewan-hewan berpori dan hewan-hewan berunggah itu berkembang biak secara aseksual dengan tunas. Kemudian hidra. Jadi hidra ini juga berkembang biak dengan tunas. Jadi bagian tubuh hidra ini akan muncul tunas, tunasnya terpisah dan menjadi individu baru. Fragmentasi adalah cara berkembang biak dengan potongan-potongan. Jadi hewan yang dipotong, maka potongan itu nanti akan berkembang menjadi individu baru. Contohnya adalah planaria. Jadi planaria ini kalau dipotong-potong bagian tubuhnya, maka akan muncul bagian tubuh yang tidak ada dari potongan tersebut. Misal dipotong kepalanya, maka tidak ada tubuhnya, tubuh akan otomatis melakukan regenerasi sehingga bentuknya lengkap menjadi individu persis seperti induknya. Parthenogenesis yaitu perkembangbiakan dari hewan-hewan yang umumnya bertelur tetapi tidak melalui proses pembuahan. Jadi apabila ada satu betina yang bertelur tanpa ada jantan, itu telur bisa menetas. Contohnya pada lebah, semut, kutu daun maupun kutu air. Pada lebah ada 2 macam telur, yang satu dibuai dan yang tidak. Telur yang tidak dibuai menjadi lebah jantan, sedangkan yang dibuai menjadi lebah pekerja atau lebah betina dan lebah ratu. Lebah ratu ini nanti yang akan bertelur dan telurnya nanti akan menjadi lebah jantan, lebah betina maupun lebah ratu tergantung dibuai atau tidak. Kemudian komodo ini juga merupakan hewan yang bisa berkembang biak secara parthenogenesis, demikian juga dengan ayam kalkun. Reproduksi seksual hewan terjadi melalui perkawinan hewan jantan dan betina. Kemudian terjadi fertilisasi atau peleburan sel kelamin. Cara fertilisasinya ada 2 macam, internal dan eksternal. Internal itu artinya di dalam tubuh betina. Jadi sel sperma harus masuk ke dalam tubuh betina. Di dalam tubuh betina terjadilah proses penggabungan sel telur dan sel sperma, kemudian menjadi embrio dan akhirnya menjadi individu baru setelah dilahirkan atau setelah menjadi telur. Contohnya sapi, ayam, kura-kura, dan lain-lain. Sementara fertilisasi eksternal itu terjadi di luar tubuh betina. Jadi betina mengeluarkan telur, jantan mengeluarkan sperma, sperma dan telur akan bertemu dan terjadilah pembuahan. Umumnya terjadi pada hewan-hewan yang hidup di dalam air, contohnya ikan. Kemudian reproduksi seksual hewan berdasarkan kelahiran embrio dibagi hewan vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Penjelasannya, vivipar adalah hewan yang beranak. Jadi embrio berkembang dalam rahim betina sampai menjadi cukup dan keluar dari tubuh betina menjadi individu baru.
Contoh-contohnya bisa dilihat pada gambar. Hewan ovipar, yaitu hewan yang bertelur. Telur di sini adalah telur yang memiliki cangkang, kemudian embrio ada di dalam cangkang, dilengkapi dengan bahan-bahan lain yang digunakan sebagai bahan makanan ketika terjadi perkembangan embrio. Kemudian telur dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina dan dilindungi oleh cangkang. Jadi ketika telur tersebut telah dibuai, kemudian akan dikeluarkan dari tubuh induk betina dan dilindungi oleh cangkang. Embrio berkembang di dalam telur sampai cukup umur dan akhirnya menetas atau cangkangnya pecah, individu itu akan keluar. Contohnya pada cicak, kemudian katak, kemudian juga pada bangsa burung, ayam, burung gagak dan semua burung, termasuk hewan ovipar. Kemudian hewan ovovivipar, yaitu hewan yang bertelur dan beranak. Jadi pada dasarnya hewan ini menghasilkan telur, tetapi telur yang dibuai tidak akan dikeluarkan dalam bentuk telur. Telur akan dikerami di dalam tubuh induk betina sampai embrio itu cukup umur, telurnya pecah, baru embrio itu keluar dari tubuh betina. Contohnya pada kadal dan berbagai jenis siklus hewan. Jadi hewan itu dimulai dari peleburan sel kelamin, kemudian terjadi fertilisasi menjadi zigot, menjadi embrio dan seterusnya. Kemudian pada hewan-hewan tertentu terjadi perubahan bentuk sehingga disebut dengan metamorfosis. Perubahan bentuknya adalah ketika katak itu menghasilkan telur menetas itu menjadi kecebong, di mana kecebong itu sangat berbeda dengan katak dewasa. Kecebong tidak memiliki kaki dan juga tidak bernafas, bernafasnya menggunakan insang. Kemudian setelah muncul kaki itu disebut dengan berudu. Ini juga masih di dalam air. Kemudian nanti muncul kaki-kaki yang lain menjadi katak muda dan katak dewasa. Pada nyamuk juga demikian. Untuk siklusnya mulai dari telur menjadi larva, kemudian pupa dan menjadi nyamuk. Jadi antara nyamuk dengan nyamuk yang masih muda atau setelah telur nyamuk menetas itu bentuknya berbeda. Dan inilah yang disebut dengan metamorfosis. Teknologi reproduksi pada hewan. Teknologi reproduksi ini diperlukan untuk memperbanyak hewan secara cepat. Jadi kalau kita menunggu secara alami mungkin waktunya menjadi lama. Untuk mempercepat maka manusia membentuk atau membuat suatu teknologi untuk mempercepat reproduksi. Ada 3. Yang pertama adalah inseminasi buatan atau kawin suntik, di mana sperma dimasukkan ke dalam tubuh betina menggunakan alat khusus. Jadi ini perkawinan tidak menggunakan pejantan, tapi cukup hanya betina saja yang dimasuki oleh sperma dari jantan. Cloning ini adalah bentuk penggandaan hewan, contohnya pada domba doli. Jadi prosesnya domba doli ini diambil selnya, kemudian sel itu dimasukkan ke dalam sel domba lain yang sudah dikeluarkan intinya. Nah, inti domba doli ini nanti dimasukkan ke dalam sel kambing lain. Setelah itu telah disatukan, kemudian dimasukkan ke dalam rahim kambing perantara ini, dan domba ini menjadi hamil. Setelah lahir maka akan menghasilkan domba yang persis dengan domba yang di cloning. Berikutnya fertilisasi in vitro atau disebut juga bayi tabung, yaitu proses peleburan sperma dan sel telur di luar tubuh dari betina. Jadi dilakukan di laboratorium, kemudian setelah terjadi fertilisasi